Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ikhwani al-kiram, berkata al-Imam Abdurrahman Ibnu Syihabuddin Ibnu Rajab Ibnu Ahmad Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi. Hadis yang ke-9. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah alaihi wasallam kata Abu Hurairah bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa-apa yang aku larang, sesuatu yang aku larang kepadamu, fajtanibuhu, maka tinggalkanlah, jauhkanlah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa-apa yang aku perintahkan kepadamu, sesuatu yang aku perintahkan kepadamu, maka laksanakanlah, fa'tu minhu. Nah, lakukanlah mastata'tum, semampu kamu. Fa innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, alladzina min qablikum, adalah kasratu masailihim, banyak bertanyanya mereka, banyak bertanya, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan berselisihnya mereka atau perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadisun sahih. Baik, saya akan mengulas beberapa hadis dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, hadis-hadis tentang riwayat yang lain tentang hal ini. Hadis yang saya bacakan barusan itu riwayat Bukhari Muslim, tapi lafadznya lafadz Muslim. Jadi di Bukhari lafadznya berbeda. Nah, di di riwayat Abu Hurairah Muslim ada juga riwayat dari Abu Hurairah juga, dari jalur Abu Hurairah yang berbunyi, da'uni ma taraktukum, tinggalkan aku apa-apa yang aku tinggalkan kamu. Maksudnya jangan dikorek-korek, jangan ditanyakan, susah banyak bertanya. Da'uni ma taraktukum, yang sudah saya sampaikan sudah. Tidak usah banyak bertanya. Da'uni. Innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, su'aluhum wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, adalah bertanyanya mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu, maka apabila aku melarang kamu sesuatu, maka jauhkanlah, maka jauhilah. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, dan apabila aku memerintahkan kamu dengan sesuatu, maka kerjakanlah semampu kamu, mastata'tum. Kemudian ada riwayat Imam Muslim disebutkan sebab turunnya hadis ini. Jadi sababul wurud, kalau ayat itu sababun nuzul. Nah, dari riwayat Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayuhan nasu qad faradallahu alaikumul hajja fahujju, wahai manusia, Allah telah mewajibkan kepada kamu haji, maka berhajilah. Faqala rajulun, dalam satu riwayat laki-laki ini bernama Al-Aqra bin Habis, dia baru masuk Islam pada tahun 8 Hijriah ketika Fathu Makkah. Sementara khutbah Rasulullah ini waktu Hajjatul Wada. Jadi 2 tahun berikutnya. Maksudnya ya bukan sebelum berhaji maksudnya. Jadi ada perintah haji saat itu kan dari Rasulullah, suruh haji. Berdiri Aqra bin Habis ini, apa kata dia?
Aqul amin ya Rasulullah, fasakata. Apakah tiap tahun haji Rasulullah? Fasakata, diam Rasulullah. Dalam satu riwayat sampai dia ini ada di sini juga, hatta qalaha thalathan, sampai dia berkata 3 kali. Aqul amin ya Rasulullah, diam Rasulullah. Aqul amin ya Rasulullah, diam lagi Rasulullah. Faqala alaihi salatu wassalam, law qultu na'am la wajabat. Kalau aku berkata na'am ketika ditanyakan, aqul amin ya Rasulullah, tentu saya berkata na'am, kata Rasulullah, la wajabat, maka akan wajib haji itu setiap tahun, wajib dikerjakan. Wala mastata'tum, dan kalian tidak akan mampu mengerjakannya. Summa qala zaruni ma taraktukum, biarkan aku, apa yang sudah saya tidak bicara, diam, stop, enggak usah ditanya-tanyakan. Ma taraktukum, selama aku membiarkan kamu, sudah saya sampaikan yang perintah Allah, sudah. Fa innama halaka man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, karena orang-orang sebelum kamu binasa karena pertanyaan mereka dan perselisihan mereka atas nabi mereka. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu. Satu makna dengan yang tadi itu. Nah, insyaallah ditangkap oleh ikhwan semuanya. Kemudian di riwayat Daruqutni ada riwayat lebih pendek riwayatnya, hanya di sana disebutkan riwayatnya wa qala rawi, fa nazala qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertanya tentang sesuatu, tentang beberapa hal. Nah, apabila diterangkan hal tersebut kepada kamu, justru akan menyusahkan kamu. Tasukum. Ini surat Al-Maidah ayat 101. Terus di Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ini ada seorang sahabat bertanya, "Man abi?" Siapa bapakku? Ini riwayat Bukhari Muslim. Faqala fulanun. Terus itu disebut fanazalat hadhil ayah la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum. Itu di Bukhari Muslim. Jadi dia tanya bapaknya, enggak tahu bapaknya. Karena dia dari orang jahiliyah masuk Islam, enggak tahu bapaknya dia. Tanya, "Man abi?" Nah, tanya ke Rasulullah. Kemudian di riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana qaumun yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istihza'an. Ada beberapa orang bertanya ke Rasulullah, kata Ibnu Abbas, istihza'an, mengejek. Nah, jadi niatnya tuh ngejek memang sudah, istihza'an, huzuan, istihza'an. Fa yaqulu rajul, "Man abi?" Siapa bapakku? Wa yaqulu rajul, "Tadillu naqatuhu." Fa qala, "Aina naqati?" Seorang bertanya lagi. Nah, ini biasanya orang-orang munafik yang bertanya seperti ini. Ketika hilang ontanya, mana untaku? Mana untaku? Nah, akhirnya turunlah ayat itu. Nah, turun. Seperti itulah, itu di Bukhari itu. Fa anzalallahu ta'ala hadil ayat yang tadi itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Baik. Ini yang ditafsiri At-Tabari. Disebutkan di sana dari Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya dari hadis Abu Hurairah, suatu ketika Rasulullah itu keluar menuju sahabat dalam keadaan marah, qutban. Jadi nampak dari mimik beliau, muka beliau itu marah, muhmarron, jadi memirah, wajhuhu, hatta jalasa ala mimbar. Rasulullah terus naik ke atas mimbar, faqama ilaihi rajulun. Ada yang bertanya setelah Rasulullah naik ke atas mimbar dan bertanya, apa? Aina ana? Maksudnya, wahai Nabi, ayah ya Rasulullah, saya ini di mana nanti? Apa di surga atau di neraka? Apa jawaban Rasulullah? Finnar. Finnar. Ini Rasulullah tidak sembarangan ngomong ya. Ini pasti lewat wahyu kan. Finnar, Rasulullah. Nah, terus ada lagi bertanya orang lain, "Man abi?" Siapa bapakku? Qala, dijawab Rasulullah, "Abu Hudzaifah." Ketika itu Umar mendengar beberapa pertanyaan dari yang bertanya kepada Rasulullah itu, maka berdirilah Umar ketika itu dan beliau berkata, "Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa bil Qur'ani imaman." Aku ridha
Nah, Allah sebagai Rabbku, dan Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku, dan Quran sebagai imamku. Nah, saya tambahku semuanya imam. Kemudian apa kata Umar lanjutannya? Inna ya Rasulullah hadithu ahdin bi jahiliyatin wa syirkin. Kami wahai Rasulullah, ini mewakili orang-orang yang bertanya tadi, sahabat yang bertanya itu, masih baru saja merasakan jahiliyah. Maksudnya baru masuk Islam. Nah, wa syirkin, sebelum ini kami orang-orang musyrik. Jadi masih baru saja, kata Umar. Wallahi, wallahu a'lamu man abauna. Bukan demi Allah, dan Allah yang lebih tahu siapa ayah-ayah kita. Qala, berkata rawi Ibnu Abbas, Abu Hurairah, fasakana wadabuhu. Akhirnya Rasulullah tenang, tidak amarah lagi ketika itu. Wa nazalat hadhil ayah, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukku. Jadi ikhwani, hadis-hadis tersebut yang saya bacakan tadi itu dari hadis yang sebagai topik judul utama yang ditulis oleh Ibnu Rajab yang riwayat Bukhari Muslim, dan beberapa hadis yang beliau tulis sesudahnya, yang disitir oleh beliau, itu menunjukkan bahwasanya kita dilarang bertanya sesuatu, di mana sesuatu itu kalau jawabannya itu bisa menyusahkan kita. Jangan tanya hal-hal yang aneh-aneh. Jadi di sini juga an-nahyu anis su'al ala wajhi ta'annut tasdid. Pertanyaannya macam-macam, yang belum terjadi ditanyakan. Nanti ada keterangan lebih lanjut dari hadis ini. Mungkin tidak malam ini. Jadi apalagi dengannya istihza juga. Saya ingin mencoba, Ustaz ini bisa tidak menjawab pertanyaan saya? Wah, mulai tak bisa jawab, bodoh. Waduh, ningke ilmu nak itu kan kadang-kadang. Sementara dia juga tidak menyampaikan aja, tidak bisa kadang-kadang. Jadi punya suatu pertanyaan dia yang dipersiapkan untuk melemahkan ustadznya gitu kan. Satu pertanyaan yang dia miliki dia ditanyakan, itu kan istihzaan namanya, nggak boleh. Kemudian begitu juga bertanya sesuatu yang masih tidak terjadi, itu masih dirahasiakan oleh Allah. Seperti bertanya tentang as-sa'ah ini, as-sa'ah, kapan hari kiamat? Kan bertanya, itu yang bertanya biasanya orang-orang Baduy itu bertanya. Nanti ada keterangan sahabat-sahabat itu tidak bertanya. Kalau sahabat-sahabat Mujahidin dan Ansor itu tidak bertanya, malah dilarang memang untuk bertanya ke Rasulullah, itu yang aneh-aneh gitu pertanyaannya. Walaupun ada juga pertanyaan-pertanyaan, tapi yang masuk akal dan diterima, dijawab oleh Rasulullah. Seorang Baduy bertanya, ya Rasulullah, aina mata sa'ah? Kapan hari kiamat? Hanya Rasulullah menjawab. Jawabannya bukan begini-begini. Kan ceritanya begitu. Rasulullah pidato lama tentang hari kiamat, tentang terjadinya kiamat begini. Karena memang masuk akal bertanya. Cerita kiamat kapan terjadinya? Sama dengan semuanya ada peristiwa di Indonesia mau bicara masalah pilkada, bicara. Kapan pilkadanya? Kapan akan dilaksanakan kayak gini? Tanyalah dia, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Apa jawab Rasulullah? Mada a'datta laha? Apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Apa jawaban dia? Aku tidak mempersiapkan apa-apa kecuali aku cinta kepada Rasulullah. Subhanallah. Illa anni uhibbu Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang kelak di surga akan dikelompokkan Allah bersama orang yang dia cintai. Itu jawabannya Rasulullah. Baik. Kemudian bertanya tentang apa lagi ruh, disalurkan ruh. Kemudian begitu juga kata Imam Ibnu Rajab, dilarang kita untuk bertanya sesuatu masalah halal dan haram. Yang dikhawatirkan nanti jawabannya itu menjadi lebih berat nanti. Sulit sekali kan ya. Sudahlah, ketika Allah menghalalkan, mudah sekali. Ketika Allah menghalalkan apa yang ada di laut, yang ada di laut itu halal, tidak usah bertanya hitamnya cumi itu halal apa enggak. Leng-teleng anus, lah tak usah tanya lagi. Nanti kalau yang mengatakan itu haram hukumnya, kerupuk cumi haram,
kan ada kertas kerupuk kenang-kinang terbuat dari hitamnya cumi, pakai hitam dari cumi, itu haram. Semuanya Rasulullah hanya bersabda huwal hillu huwat tahuru ma'uhu al hillu maitatu. Al hillu maitatu. Laut itu suci dan mensucikan airnya, dan halal bangkainya. Bangkainya, iya. Apa terus kalau ikan paus semuanya tertangkap, panjangnya 10 meter namanya, masih bernyawa, mau dimakan, kan halal kan? Apa harus disembelih? Itu pertanyaan yang macam-macam itu. Yang sudah halal ya sudah. Ketika dia sudah selesai, potong-potong ada dagingnya. Walaupun dia masih hidup. Nah, karena sudah halal memang. Halal. Iya. Tidak harus disembelih, tidak ada. Ikan disembelih itu enggak ada. Baik. Kemudian ada dalam hadis sahih disebutkan di Sahih Bukhari dari Sa'ad dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tadi itu pertanyaan kan tentang haji itu juga, yang tadi itu kan sudah haji itu. Satu kali kapan, apa tiap tahun sudah. Ada satu riwayat al-hajju marratan. Wa ma siwa dzalik fatatawwu. Jadi haji itu satu kali, selain itu adalah haji sunnah. Hukumnya sunnah bagi yang sudah mengerjakan haji. Kemudian di hadis sahih disebutkan dari Sa'ad dari Nabi alaihi salatu wasallam qala inna a'dhamal muslimina fil muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatihi. Sesungguhnya paling besarnya kesalahan seorang muslim di tengah-tengah orang Islam adalah ketika dia bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, hanya gara-gara pertanyaannya dia terus diharamkan masalah yang ditanyakan itu. Saya tidak menemukan contohnya apa, hanya keterangannya begitu hadisnya. Jadi makna hadis seperti itu. Baik, suatu ketika Rasulullah ditanyakan nih, yang belum terjadi, ditanyakan tentang li'an yang sudah pernah kita pelajari di Bulughul Maram. Li'an itu mula'ana antara suami istri. Rasulullah tidak suka ketika itu, nggak suka Rasulullah itu, malah mencela ketika itu. Tapi akhirnya orang yang bertanya itu kepada Rasulullah itu mendapat musibah apa yang ditanyakan itu. Jadi begini, saya baca riwayatnya aja biar lebih lengkap. Turunnya ayat An-Nur, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldatan wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang suci, menuduh berzina dan tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali dera, dicambuk, dan jangan terima syahadat dari mereka, persaksian sama sekali jangan terima. Mereka itulah orang-orang fasik. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki, wa aslahu, memperbaiki diri, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini yang ayat berikutnya nih ya, terus yang akan jadi ini. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin. Dan orang-orang yang menuduh, suami-suami yang menuduh istri-istri mereka, dan tidak ada saksi, 4 orang saksi, kecuali diri mereka sendiri yang tahu, maka persaksian dari mereka itu adalah bersyahadatnya bersumpah 4 kali, bahwasanya dia adalah orang yang benar. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Sumpah yang kelima setelah itu bersumpah, yaitu dia mengatakan bahwasanya laknat Allah atasnya kalau dia itu yang dusta. Baru setelah itu, kalau istri ngaku, ya sudah, istri dirojam kalau ngaku memang. Kalau sudah ngaku, tapi enggak. Dalam li'an di sini, apa kata Allah? Wa yadra'uha anhal adab.
dan lepas darinya siksa. Nah, antashhada arba'ah syahadatin, si wanita juga bersaksi 4 kali billahi, atas nama Allah, innahu laminal kadibin, bahwasanya suaminya itu yang dusta. Wal khamisata, sumpah yang kelima kali itu dengan sumpah apa? Bahwasanya anna ghadaballahi 'alaiha, semoga murka Allah atas wanita yang tadi itu, in kana minas shadiqin, kalau suaminya itu yang benar. Nah, ini ceritanya gimana? Banyak riwayatnya nanti. Saya hitung lebih dari 10 riwayatnya. Saya ngambil satu aja riwayat yang di Imam Ahmad. Sa'ad bin Ubadah, nah, ketika mendengar tadi itu 4 orang saksi, itu harus ada 4 orang saksi, dan Sa'ad bin Ubadah adalah orang Ansor, malah disebut Sayyidul Ansor, Sa'ad bin Ubadah. Apa kata dia? Ahakada unzilat ya Rasulullah? Apa memang begini ayat itu diturunkan Rasulullah? 4 orang saksi. Faqala alaihi salatu wassalam, ya ma'syarul ansor, ala tasma'una ma yaqulu sayyidukum? Ma yaqulu sayyidukum? Wahai orang Ansor, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan tuanmu itu, pemimpin kamu ini, Sayyidul Ansor? Apa jawaban para Ansor ketika itu, para sahabat? Faqalu ya Rasulullah, la ta'lumhu fa innahu rajulun ghayrun. Wahai Rasulullah, janganlah Sa'ad bin Ubadah itu dicela Rasulullah. Jangan salahkan dia Rasulullah, karena dia seorang laki-laki yang pencemburu. Nah, apa kata sahabat juga? Wallahi ma tazawwaja imra'atan qattu bikra illa bikran. Rasulullah, Sa'ad bin Ubadah ini tidak kawin istri-istrinya itu, mungkin lebih dari satu istri memang. Dia tidak pernah kawin dengan wanita kecuali wanita yang perawan. Tak mau yang janda dia. Wa ma talaqa imra'atan lahu qattu fajtara rajulun minna an yatazawwajaha min shiddati ghairatihi. Dan dia Rasulullah, kalau dia mencerai istrinya, Sa'ad bin Ubadah ini, istrinya kan jadi janda. Tidak ada seorang pun dari kami yang mau berani mengawini istrinya, karena dari saking cemburunya Sa'ad bin Ubadah. Jadi sampai kepada istrinya yang dicerai, nah, dia sangat cemburu kalau dikawini orang lain, kata sahabat. Akhirnya apa? Faqala Sa'dun. Apa jawaban Sa'ad ketika para sahabat berkata begitu? Nah, wallahi ya Rasulullah, inni la a'lamu annaha haqqun wa annaha min Allah. Rasulullah, demi Allah, saya betul-betul yakin, nah, ayat itu betul dari Allah, min Allah. Akan tetapi walakinni ta'ajjabtu anni law wajadtu laka'an qad tafakhadaha rajulun lam yakun li an uhayyijahu wa la uhrikahu hatta ati bi arba'ati syuhada fa wallahi la ati bihim hatta yaqdi hajatahu. Rasulullah, tapi saya heran, saya pribadi heran Rasulullah, kalau saya menemukan seorang wanita, laka ini dijulukan untuk wanita yang bodoh, maksudnya wanita yang nakal misalnya. Kalau saya menemukan seorang wanita yang nakal, qad tafakhadaha rajulun, dia sudah diapit dengan kedua paha oleh seorang laki-laki. Nah, itempa maksudnya. Saya menemukan perempuan itu Rasulullah, tafakhadaha rajulun, lam yakun li an huyiju, saya tidak berani mengganggu dia. Tidak berani an huyijahu, sampai saya mendatangkan 4 orang saksi. Fa wallahi, demi Allah Rasulullah, saya tidak mungkin mendatangkan 4 orang saksi untuk mencari 4 orang saksi. Nah, selain dirinya lah 4 orang saksi, 4 orang untuk menyaksikan dengan mata kepala. Kecuali apa kata? Apa terus? Hatta yaqdi haju, sudah selesai Rasulullah. Mainnya sudah selesai, rondenya sudah. Dari 4 orang, oh lama deh. Nah, apa terus? Qala, berkata perawi, fama labisu illa yasiran. Beberapa, ini walaupun kata-kata yasiran sebentar, enggak sebentar, entah berapa hari atau berapa, hatta ja'a Hilal bin Umayyah. Nah, ada satu riwayat ketika Umar ditanya bahwasanya ada seorang laki-laki itu tentang la tasluan asya itu, memang ada seorang fulan bin fulan, itu tidak disebutkan namanya gitu kan, bertanya, nah Rasulullah, gimana kalau ini ada seorang laki-laki menemukan itu begini? Ternyata ada ini Hilal bin Umayyah itu. Apa kata Hilal? Nah,
Jaa Hilal bin Umayyah, ini salah satu orang yang tiga orang yang yang terlambat tidak mengikuti perang Tabuk yang diturunkan dalam surat Taubah, wa ala salasatin al-khulifu. Nah, yang tiga orang itu yang sudah pernah kita belajar di Riyadhus Shalihin ini, yang sampai Isra Rasulullah sampai 50 hari 50 malam. Para sahabat juga tahu lenyapa, itu tidak boleh bicara dengan mereka itu kan. Itu siapa? Hilal bin Umayyah, Ka'ab bin Malik, Murarah ibnu Rabi, itu tiga orang itu, sahabat. Nah ini ceritanya Hilal gimana? Nah, tapi dapat taubat hanya mereka kan? Faja'a min ardi Isya'an, malam-malam dia datang Rasul. Dia datang, malam-malam ke rumahnya. Nah, fawajada inda ahlihi rajulan. Dia menemukan istrinya itu bersama laki-laki. Fara'a bi'ainaihi wa sami'a bi'udunaihi. Dia melihat dengan mata kepalanya dan mendengar omongan di keduanya itu. Dengar dengan telinganya. Falam yuhayyijhu hatta asbah. Tidak berani dia. Dibiarkan sampai waktu pagi. Faghada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang dia ke Rasulullah keesokan harinya. Nah, ya Rasulullah, inni jitu ala ahli Isya'an. Saya malam-malam datang ke rumah saya, keluargaku, dan aku melihat istriku itu bersama laki-laki. Aku melihat dengan mata kepalaku, mendengar dengan telingaku. Akhirnya apa? Fakariha Rasulullah ma ja'a bihi. Akhirnya Rasulullah itu merasa enggak enak. Nah, dalam satu riwayat dia ada yang mengatakan apa terjadi di riwayat ini memang riwayatnya peristiwanya. Ya Rasulullah, innalladzi sa'altuhu anka usibtu bihi. Sesuatu yang pernah aku tanyakan kepada Rasulullah itu terjadi padaku. Aku mendapat musibah itu. Nah, akhirnya orang Ansor tahu dah, orang-orang Ansor tahu. Akhirnya apa? Qatibtulina bima qala Sa'd bin Ubadah. Ini kita sudah betul-betul mendapat musibah sekarang. Yang pernah ditanyakan Sa'd bin Ubadah itu mendatangkan orang saksi, betul-betul terjadi sekarang. Nah, karena Hilal bin Umayyah tidak bisa mendatangkan saksi. Nah, akhirnya apa? Hilal ini sekarang siap-siap Hilal nih akan didera, maksudnya 80 kali cambukan. Nah, akhirnya apa? Berkata Hilal, wallahi inni la arju an yaj'alallahu li minha makhraja. Demi Allah, aku mengharap semoga Allah memberi jalan keluar untukku. Nah, kemudian dia berkata Rasulullah, wahai Rasulullah, saya melihat Rasulullah betul-betul tertekan karena saya membawa berita ini kepada Rasulullah. Nah, wallahu ya'lamu inni la shadiq. Allah yang tahu Rasulullah bahwasanya aku ini jujur, benar. Nah, akhirnya jadi masih nunggu Rasulullah. Nah, jadi tidak langsung mengambil keputusan untuk didera, enggak. Nah, akhirnya para sahabat katanya tahu Rasulullah itu kalau sudah turun wahyu kepadanya itu dari wajahnya kelihatan. Nah, sampai turunlah wahyu yang saya baca tadi ayatnya itu dari surat An-Nur itu turunnya itu. Akhirnya Rasulullah terus fasurriya an Rasulillah, maksudnya dibuka kesulitan bagi Rasulullah ketika itu menghadapi. Akhirnya apa? Berkata dia, dipanggillah Hilal itu bin Umayyah. Absyir ya Hilal, faqad ja'alallahu laka makhrajan, farajan wa makhraja. Bergembiralah Hilal, Allah sudah memberi jalan keluar bagimu. Nah, sudah dari melespaskan kamu dari kesulitan kamu. Terus apa? Inni kuntu la arju dzalika ya Rasulullah. Saya betul-betul mengharap itu Rasulullah. Akhirnya apa? Rasulullah mengutus wanita itu, ya istrinya diutus, datanglah dia. Nah, dibacakan ayat itu Rasulullah, ayatul li'an yang tadi itu. Ayat itu dibacakan. Nah, akhirnya riwayatnya kan panjang. Akhirnya diberi nasihat keduanya. Ketika Hilal bersumpah 4 kali, Rasulullah di stop dulu. Wahai Hilal, ini sumpah kamu yang kelima itu adalah penentuan. Innaha al-mujibah. Nah, takutlah kamu kepada Allah, kepada adab Allah. Adab Allah itu di dunia lebih ringan daripada siksa di akhirat. Akhirnya melanjutkan dia. Lanjutkan langsung bersumpah itu anna laknatullah alayya na'am in kuntu minal kadhibin. Sudah. Akhirnya yang wanita diperintahkan juga bersumpah 4 kali.
Ketika keempat kalinya selesai, terus di stop dulu Rasulullah. Diberi peringatan Rasulullah seperti peringatan kepada Hilal bin Umayyah. Innaha al-mujibah. Hanya dia bersumpah lah. Sudah terjadilah li'an. Dan li'an itu ya ikhwani, kalau sudah terjadi li'an, maka suami istri itu tidak bisa kembali sama sekali. Walaupun belum pernah cerai sebelumnya. Kalau sudah terjadi li'an, tidak bisa kembali lagi. Entah sudah kawin 2 kali atau 3 kali, tidak boleh kembali lagi. Nah, malah sebagian ulama itu bisa saja nanti sampai di akhirat pun tidak akan dipertemukan. Mungkin keduanya masuk surga, tidak akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Baik. Kemudian berkata Ibnu Rajab, "Walam yakun an-nabiyyu alaihi salatu wasallam yurakhis fil masail." Rasulullah itu tidak memberi kemudahan kepada para sahabat untuk bertanya. Nah, kecuali untuk orang-orang al-a'rab, orang-orang badui pedalaman, wal wufud al-qadim, atau utusan-utusan dari. Tapi untuk sahabat yang sudah di Madinah itu memang dilarang ya. Nah, jadi buat para muhajirin, para ansor memang dilarang. Di Sahih Muslim disebutkan dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, aqamtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati sanatan. Ma yamna'uni minal hijrah ila al-mas'alah. Aku 1 tahun bersama Rasulullah. Nah, berhijrah bersama Rasul sudah 1 tahun ada di Madinah. Dan tidak ada apa-apa dari saya. Selama masa hijrah saya itu tidak ada masalah. Kecuali apa? Al-mas'alah, bertanya yang dilarang. Kana ahaduna idza hajara, salah satu dari kita kalau berhijrah, nah, lam yas'al an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tidak bertanya. Jadi ayat turun, tidak tanya. Rasulullah bersabda menyampaikan sesuatu, tidak tanya. Tidak tanya ya. Nah, kemudian di riwayat Muslim juga disebutkan dari Anas bin Malik, qala nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'in. Kita dilarang, kata Anas bin Malik, para sahabat maksudnya, untuk bertanya kepada Rasulullah tentang sesuatu. Nah, fakana yu'jibuna. Tapi kalau ada pertanyaan gimana? Jadi diam sahabat. Fakana yu'jibuna, kata Anas bin Malik. Ini hadis sahih di Muslim. Dan kami senang an yaji ar-rajulu min ahli al-badiyah al-aqil. Saya senang kalau ada datang orang Baduy, datang, kata Anas bin Malik. Nah, fayas'aluhu wa nahnu nasma'. Nah, kami bertanya, dia bertanya, kami dengarkan. Jadi hal-hal yang aneh-aneh kan ditanyakan orang-orang Baduy itu. Kan orang-orang kasar sangar. Nah. Kemudian di Musnad Ahmad disebutkan dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, kana Allahu qad anzala ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubda lakum tasu'ukum. Tadi itu ayat yang saya baca. Qala fa kunna qad karihna katsiran min mas'alatihi wa wattaqaina dzalik hina anzalallahu ala nabihi. Nah, ketika kami betul-betul tidak suka untuk bertanya banyak ke Rasulullah, dan betul kami menjaga itu, kami waspada tentang itu ketika Allah sudah menurunkan ayat tersebut, hina anzalallahu ala nabihi alaihi salatu wasalam. Qala, berkata Anas, nah, fa'ataina, astagfirullahaladzim, berkata Abu Umamah, fa'ataina a'rabiyan, kami kadang-kadang nyuruh orang Arabi. Nah, jadi ada datang ke orang Arabi, orang Baduy itu ya, baru datang, terus kami sampaikan kepada dia. Nah, sal an-nabiyah. Nah, tanyakan nih ini ke Rasulullah. Nah, gitu caranya. Kemudian di Musnad Abu Ya'la disebutkan juga, dan juga dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu qol, in kana la ta'ti alayya sanatu uridu an as'al. Kadang-kadang sampai 1 tahun saya berlalu, 1 tahun bagi saya, kata Bara bin Azib, ingin bertanya saya ke Rasulullah tentang sesuatu, tapi gak enak, tidak mau dia bertanya. Fatahayyab minhu, saya takut untuk bertanya ke Rasulullah, kata Al-Bara. Nah, wa in kunna lan tamanna al-a'rab, kami mengharap datangnya beberapa orang Arabi, orang-orang Baduy, untuk bertanya ke Rasulullah. Nah, akhirnya disuruh orang Baduy itu bertanya. Nah, ini masih ada lanjutannya ini, ikhwani. Masih sekitar ini juga dan lain-lainnya, insyaallah taala. Kita lanjutkan yang akan datang. Lanjutan dari cerita ini atau dari makna syarah hadis yang saya bacakan tadi. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita akhiri liqa ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta